Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kawan-kawan muslimin yang saya cintai, dalam Al-Qur'an surat Al-Ghafir ayat 60 Allah bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, artinya wa qala rabbukum Tuhan berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, kawan-kawan muslimin. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, mereka tidak menyembahku. Sayadkhuluna jahannama dakhirun. Niscaya akan aku masukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kita, umat muslim terutama, untuk berdoa, karena segala doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berjanji dalam ayat ini. Dan orang-orang yang sombong dalam ayat ini, orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang tidak mau berdoa, orang-orang yang tidak mau berdoa, tidak mau menyembah dan tidak mau berdoa kepada Allah, itu dikategorikan sebagai orang yang sombong. Orang yang sombong dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Neraka jahanam loh kawan muslimin, neraka jahanam, neraka yang paling rendah, dimasukkan dengan keadaan yang paling rendah. Bayangkan, na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa segala doa kita akan dikabulkan, ya. Kawan-kawan muslim yang saya cintai, sebagaimana yang kita tahu bahwa doa adalah senjata bagi umat muslim. Doa senjata bagi umat muslim. Senjata ketika kita berada di titik di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa, di mana kita berada di titik di mana inilah batas kita, batas kemampuan kita. Menjadi senjata di mana kita sangat memerlukannya. Itu senjata. Walaupun seperti itu, walaupun doa adalah senjata bagi kita. Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta mengabulkan doa hari itu juga. Jadi Allah tidak mengabulkan doa hari itu juga. Kawan-kawan muslim yang dicintai oleh Allah, yang saya cintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang doa kita tidak dikabulkan, tidak dikabulkan. Yang pertama, mungkin doa kita dikabulkan cuman di waktu kita membutuhkan. Seumpama kita membutuhkan sebuah mobil, ya Allah berdoa membutuhkan sebuah mobil, ya Allah saya ingin mobil, tapi berapa tahun tidak dikabulkan. Bisa jadi doa kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah keselamatan. Ketika kita sedang berada di sebuah masalah, mungkin bisa menjadi penyelamat kita. Itu doa yang pertama. Yang kedua, bisa jadi doa kita itu berubah menjadi pengampunan kita. Karena kita banyak dosa, doa kita yang terlalu banyak, dosa banyak, keinginan banyak, karena gak balance gitu ya. Bisa jadi doa kita yang banyak ini, yang terlalu banyak, dan kita tidak sadar diri bahwa dosa kita juga banyak. Bisa jadi doa kita tadi menjadi sebuah pengampunan, penghapusan dosa-dosa kita, dihapuskan dosa-dosa kita, doa kita diganti oleh penghapusan dosa. Tuh. Yang ketiga, bisa jadi doa kita diganti kelak di akhirat. Besok kelak di akhirat, di yaumul hisab, ketika kita diimbang, amal kita diimbang baik buruk, bisa jadi doa tadi yang tidak dikabulkan menolong kita di hari itu, gitu. Ketika amal perbuatan baik buruk kita
seimbang, nah, doa bisa menjadi amal baik, menjadi timbangan baik. Akhirnya timbangan baik kita berat, timbangan buruk kita lebih ringan daripada kebaikan. Nah, sehingga kita bisa selamat dari api neraka. Ada sebuah cerita kaum muslimin, cerita tentang doa. Jadi doa ini selain menjadi senjata, doa ini mampu merubah takdir. Mampu merubah takdir. Ada sebuah kisah dulu ketika zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini nabi yang diberi keistimewaan bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita ini sudah famous ya, mungkin dari kita sudah tahu. Ya. Ketika itu Nabi Musa terkenal di umatnya bahwa beliau adalah seorang nabi yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam hendak berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau dicegat, dihadang oleh seseorang. Dihadang. Wahai Nabi Musa, saya tahu engkau mau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau saya minta tolong ke Anda ya Nabi Musa, kata seorang wanita yang menggadang Nabi Musa tersebut. Sebutkan permintaan Anda, wahai ibu, kata Nabi Musa. Wahai Nabiullah, saya ini sudah puluhan tahun menikah, tapi saya kok gak dikasih anak. Tolong tanyakan apakah saya ditakdirkan mempunyai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya wahai Nabiullah. Singkat cerita, Nabi Musa pun berbincang hingga mau undur diri. Nabi Musa bertanya, ya Allah, ada seorang ibu-ibu yang mengaku sudah puluhan tahun menikah tapi belum dikaruniai anak. Beliau pun minta tolong untuk dilihatkan takdirnya, apakah dia ditakdirkan untuk memiliki seorang anak ataukah tidak. Akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala merintahkan, wahai Jibril, sini kamu coba lihat di catatan Lauhul Mahfuz seorang ibu ini, apakah dia ditakdirkan memiliki anak. Malaikat Jibril pun memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata ibu tersebut ditakdirkan tidak mempunyai anak. Wahai Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, ternyata ibu ini tidak diberi anak, ditakdirkan tidak diberikan anak, sampaikan itu. Akhirnya Nabi Musa pun undur diri. Setelah Nabi Musa berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa menemui seorang ibu tadi yang bertanya kepada Nabi Musa, wahai ibu, ternyata Allah menakdirkan sampean tidak punya anak. Mohon maaf yang sabar saja. Ya, ini juga sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Musa pamit, beliau pergi pulang. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Nabi Musa tidak sengaja bertemu ibu tadi. Assalamualaikum wahai ibu. Waalaikumsalam Nabi Musa. Gimana kabarnya bu? Kata Nabi Musa. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong ibu, ini anak siapa ya? Oh, ini anak saya Nabi Musa, katanya. Nabi Musa pun kaget. Oh, itu anak kamu. Mohon maaf ibu kan tidak punya anak. Kok punya anak? Iya Nabi Musa, sejak Nabi memberitahu takdir saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa dan alhamdulillah terkabulkan. Dengan rasa bingung, gimana kok bisa berubah dari takdirnya berubah. Akhirnya Nabi Musa pun menemui Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, beberapa tahun lalu ada kasus ibu-ibu yang ditakdirkan bahwa tidak akan memiliki anak, tapi beberapa menit tadi saya bertemu dengannya sedang menggendong seorang bayi. Bisa jelaskan itu ya Allah? Protes Nabi Musa. Kata Nabi Musa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkata, ketika kamu memberitahu tentang takdirnya yang tidak diberikan anak, sejak detik itu setiap waktu ibu itu meminta bantuan, minta doa, selalu berdoa setiap malam, setiap sepertiga malam, setiap waktu berdoa menangis berdoa. Aku malu, kata Allah, aku malu
hambaku berdoa sedemikian rupa hingga nangis-nangis bersujud minta agar dikaruniai seorang anak, diberikan anak. Aku malu kalau aku tidak mengabulkannya. Loh, tapi kata Nabi Musa, tapi kan takdirnya kan tidak dikasih anak. Kata Allah, ya terserah saya kan menciptakan gitu ya. Jadi intinya bahwa doa itu bukan hanya senjata, tapi doa adalah sebuah perubah, bisa merubah takdir kita. Jadi ayolah kawan-kawan muslim, kita merubah takdir kita dengan doa. Jangan hanya dengan doa juga, tapi dengan usaha. Jadi doa yang dibarengi dengan usaha jadi sebuah pengubah takdir. Seperti itu ya. Segitu, semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Semoga bisa masuk ke dalam hati, walaupun kata-kata saya banyak yang melencong, kata-kata saya banyak yang amburadul lah, tapi semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.